Hello everybody, welcome back to my channel Bahasa Inggris.tv. I'm Fahmi and this is Bahas TOEFL. So buat kalian yang baru aja gabung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, supaya nanti di video-video berikutnya kalian bakal dapetin informasi terupdate. Tentunya kalau kalian menyalain notifikasi dari channel ini juga. Well, this is supposed to be episode ke-9 ya, dimana kita di sini akan memasuki babak baru ya. Kalau kemarin dari episode pertama sampai dengan episode ke-8 kita sudah kupas hampir habis ya hal-hal yang sering kali diujikan di soal-soal structure and written expression, khususnya untuk nomor 1 sampai dengan nomor 15 ya, which is kita harus melengkapi kalimat-kalimat rumpang yang ada di sana. So, starting from this episode, kita akan masuk ke written expression ya. Kita akan masuk ke error analysis atau error recognition, di mana nanti mungkin akan dibagi jadi sekitar 6 sampai 7 videos ya, kurang lebih ya. And this is the very first video for written expression dan topik yang akan kita angkat pada episode kali ini adalah kesalahan ya, kesalahan-kesalahan yang melibatkan verbs ya. Tentunya kawan-kawan juga tahu bahwa dari episode pertama sampai dengan episode ke-8 saya selalu menekankan bahwa verbs adalah bagian paling penting selain subjek tentunya dalam sebuah kalimat. So we have to know, we must know the subject and the verb first before we go further in analyzing the sentences ya. Sebelum kita menganalisa lebih jauh, maka minimal kita harus tahu dulu subjek dan verbnya ya. So does this skill ya. Tentu skill ini juga sama dan kita akan coba lihat sebetulnya kesalahan-kesalahan apa sih ya yang melibatkan verbs khususnya dalam soal-soal written expression. So let's get started. Ya, sebelum kita masuk ke verb secara spesifik, saya ingin menyampaikan bahwa di skill written expressions ini memang ada 25 soal ya di tes itu. Namun memang dari 25 soal itu kadang cukup scattered ya, cukup bervariasi jenis soalnya. Nah, dari beberapa sumber yang saya rujuk, ada beberapa yang sudah mengklasterisasi ya, mengklasterisasi seluruh masalah-masalah itu atau problem yang ditanyakan di soal itu menjadi setidaknya ada 6. So there will be 6 problems or issues yang biasanya diangkat di bagian written expressions. Nah, yang pertama of course adalah verbs. Ini bagian paling mudah disalahkan ya. Artinya bagian verbs ini adalah bagian yang paling mudah dimodifikasi dan sekaligus paling sulit kelihatan salah atau tidaknya. Ya kan? Kadang kita lihat ada verbs bentuknya kok ini pakai S bener apa enggak ya? Berakhiran ing ini bener apa enggak ya? Berakhiran ed bener apa enggak ya? Kemudian ada modals di depan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka dari itu bagian verbs ini adalah bagian yang paling banyak disalahkan ya, presentasinya paling besar ya. Kemudian selain verbs juga ada parallelism. Nah, kita akan bahas tentang kesetaraan di sini nanti. Kemudian we also have pronouns ya, problems with pronouns. Berikutnya adalah problems with nouns ya. Kalau tadi pronouns kata ganti, sekarang nouns adalah kata benda. Ya, kata benda yang sebetulnya bisa kita anggap sederhana, kalau sudah masuk ke ranah soal TOEFL atau tes proficiency yang lain akan bisa cenderung lebih sulit rasanya ya. Kemudian juga ada problems with adjectives and adverbs dan terakhir adalah problems with language usage. Oke, so tanpa perlu berlama-lama lagi, buat kawan-kawan yang sebelumnya belum sempat menonton video episode 1 sampai dengan 8, mungkin bisa coba cek dulu aja ya video 1 sampai 8 agar bisa punya konteks yang lebih mendalam tentang TOEFL ini sendiri. Buat kalian yang sudah nonton, oke, just let's get started. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita lihat bahwa kesalahan yang melibatkan verbs ini pada prinsipnya bisa dibagi menjadi 3. Ya, ada 3 permasalahan yang biasanya melingkupi verbs itu sendiri. Yang pertama adalah kesalahan atau errors kaitannya dengan kesesuaian dengan si subject and verb agreement. Nah, subject and verb agreement ini cakupannya bisa dikatakan sangat kompleks kalau kita tidak hati-hati ya. Kemudian yang kedua adalah errors with tenses. Nah, kata-kata tenses ini saya yakin kawan-kawan juga sudah ingat dengan sesuatu ya. Ya, tenses adalah perubahan kata kerja yang terjadi akibat adanya perubahan keterangan waktu, ya kan? Maka dari itu kita kenal ada simple present, ada simple past, ada juga present perfect dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kesalahan yang melibatkan bentuk atau forms dari si kata kerja itu sendiri. Ya, misalkan di soal ada bentuk ing, tapi depannya tidak ada to be. Oh, berarti mungkin soal itu salah atau kalimat itu salah maksudnya ya. Atau mungkin ada has atau have, tapi tidak diikuti past participle atau kata kerja ketiga. Nah, justru di soal itu mungkin has atau have diikuti dengan kata kerja pertama atau kata kerja kedua. So,
That must be wrong, ya, itu juga akan salah juga. Nah, salah satu contohnya adalah ada di kalimat ini. Kita baca coba sebentar. So, soalnya berbunyi, the seal, like the sea lion and the walrus, is a descendant of ancestors that once lived on the land. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa yang di garis bawah ini ada 4 ya, tentunya ya, ada A, B, C, dan D. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kawan-kawan, ya, untuk mengerjakan soal seperti ini, saran dari saya adalah tidak hanya fokus pada yang di garis bawah. Ya, of course, mungkin saran dari saya ini akan makan lebih banyak waktu, ya, tapi mudah-mudahan akan lebih akurat dibandingkan kita hanya fokus pada yang di garis bawah saja. Ya, kalau kawan-kawan merasa sudah berlatih cukup lama dalam hal bahasa Inggris ini atau dalam persiapan TOEFL ini, maka kawan-kawan boleh ya hanya fokus pada yang di garis bawah saja. Buat yang lain yang kira-kira persiapannya mungkin belum banyak ya, saya sarankan untuk menganalisa kalimat secara keseluruhan. Oke, nggak apa-apa, mungkin akan agak lama, tapi gunakanlah waktu yang ada untuk persiapan ya, bukan untuk tes berulang kali. Untuk persiapan berulang kali, tesnya cukup sekali 2 kali dengan hasil yang sudah baik, gitu ya. Oke, so untuk mengerjakan soal seperti ini, kita perlu lihat dulu subjek dan verb dari kalimat itu sendiri ya. Hati-hati dengan keberadaan kata-kata yang mungkin mirip dengan verbs ya, atau juga keberadaan koma, koma. Nah, koma-koma ini kadang bisa kita jadikan acuan, tapi di sisi lain juga harus kita hati-hati agar tidak terjebak ya. So, coba kita lihat ya, soal seperti ini. Nah, kalau kita lihat ada soal seperti ini, sekali lagi yang perlu kita lihat adalah subjek dan verbnya dulu. Mau dia di garis bawah atau tidak, nggak ada masalah, oke? Mau dia di garis bawah atau tidak ada masalah. Yang penting kita tahu dulu mana subjek dan mana verbsnya, oke? Yang pertama, kalau susah mencari subjek, cari verbsnya dulu. Oke, so verbnya adalah yang pertama adalah is, ya. Ternyata di garis bawah. So, ada kemungkinan salah, ada kemungkinan, belum tentu salah. Kemudian kita harus tahu dulu, is ini kan kita tahu bahwa dia untuk tunggal, ya kan? So, kita harus cek dulu subjeknya, apakah subjeknya udah tunggal atau belum. Nah, dari kalimat ini jelas berbunyi bahwa the seal. Nah, ada kata benda di awal kalimat. Ketika ada kata benda di awal kalimat, maka itu pasti adalah subjek. Pasti subjek, nggak akan ada fungsi yang lain. Oke, nah meskipun setelahnya akan ada koma seperti ini, like the sea lion and the walrus, ya ini bisa kita eliminasi dulu ya, karena ini bentuknya adalah apositif ya. Buat kawan-kawan mungkin bisa cek dulu, bisa googling dulu apa itu sih apositif gitu ya. Nah, jadi sebetulnya apositif ini prinsipnya adalah sebuah keterangan tambahan untuk menjelaskan subjek, untuk membuat subjek menjadi lebih spesifik. So, keberadaannya ya kadang dibutuhkan, kadang tidak. Dan kalaupun tidak ada juga tidak ada masalah gitu ya. So, di sini jangan sampai terjebak bahwa kita mengira the seal itu adalah subjek, kemudian verbnya adalah like. Hati-hati, karena like ya, like itu sendiri juga untuk konteks yang lain bisa berfungsi sebagai verb, tapi tidak untuk kalimat ini. Oke, so di sini subjeknya adalah the seal, kemudian tadi verbnya adalah is. Oke, ya kalau kita lihat the seal satu tunggal, dia tidak di garis bawah, berarti itu bisa kita jadikan patokan bahwa subjeknya sudah jelas benar ya kan, bahwa dia tunggal. Karena nggak di garis bawah, maka nggak mungkin salah. Ya. Kemudian kita lihat verbnya di sini is. Oke, subjek tunggal dengan kata kerjanya is. Sudah cukup, sepertinya sudah oke, nggak ada masalah ya. Kemudian yang C, descendant. Dan di sini ada descendant. Mohon maaf kalau saya pelafalannya salah ya, nanti bisa dicek lagi di kamus. So, a descendant di sini tidak ada s-nya. Ya kan? Descendant ini bisa kita simpulkan sebagai kata benda karena sebelumnya ada ada kemudian ditutup dengan of. Nah, kalau ada konstruksi seperti ini, jelas yang muncul di tengah sini adalah kata benda. Dan kata benda yang ada di sini juga di garis bawah, jadi ada kemungkinan salah ya kan? Nah, salah enggaknya kita cek dulu unsur-unsur yang ada di sampingnya. Ada ini menunjukkan bahwa dia harus tunggal. So, kata descendant harusnya juga tunggal. Dan ternyata juga sudah betul ya. Oke, kemudian yang D, live. Bukan live ya, tapi live. Kemudian kita lihat ternyata live, kita lihat yang ada live di sini, dia juga berfungsi sebagai kata kerja. Tahu dari mana, Mas? Lihat, ada conjunction atau connectors di sini. That. Nah, ingat ya, bagi yang belum nonton tentang koordinatif dan juga subordinative conjunctions, silakan bisa cek di video episode keempat dan juga kelima ya. Dan di sini ketika kita lihat bahwa di sini ada conjunctions, maka otomatis kan harus ada dua pasang subject verb kan. Nah, ini tadi pasangan yang pertama. Berarti otomatis verb yang ada di sini ini adalah pasangan yang kedua. Ya, kebetulan subjeknya ini hidden, subjeknya tersembunyi. Oke, tapi nggak apa-apa, memang bisa sekali kalimat seperti itu. Nah, ketika ada kata kerja lagi dan dia di garis bawah, kita cek yang sama. Ya. Dan karena subjeknya hidden, maka kita tidak bisa mengecek agreement-nya. Dan sudah dianggap betul. Nah, yang kedua, tensesnya. Live.
Live ini kata kerja bentuk pertama. Ketika ada kata kerja bentuk pertama, maka berarti konteksnya kalimatnya harus timeless, ya. Bisa berupa kebiasaan, bisa berupa general truth atau general facts gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat di sini ada kata keterangan yaitu once. Perhatikan, yang muncul sebelum kata live. Ya, kata once ini menunjukkan bahwa kejadian ini, ya, kejadian si live ini terjadi di masa lalu. Pernah dengar kata once upon a time? Ya, once means pada suatu ketika, pada suatu masa, gitu ya. So it means it happened long ago. Ini terjadi di masa lalu. Nah, of course kalau kita lihat di sini berarti kata live karena dia terjadinya di masa lalu, mestinya tidak menggunakan kata kerja bentuk pertama, melainkan bentuk kedua, ya, atau bentuk past tense. Nah, oleh karena itu kata live di sini mestinya kita rubah menjadi bentuk kedua menjadi lived, ya. So the answer is delta. Oke, silakan diulang bagian ini dari awal tadi kalau misalkan kawan-kawan belum memahami. Kalau masih ada pertanyaan, just feel free to ask in the comment column. Ya, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, so ini contoh soal aja. Dan kawan-kawan kita lihat di sini ada 5 soal, oke? Ada 5 soal. Semuanya kaitannya dengan verbs, karena kita hari ini topiknya masih verbs ya. Nanti mungkin di episode-episode berikutnya, kalau semua topik sudah kita bahas, kita akan ambil soal yang sifatnya acak ya, untuk kemudian bisa kawan-kawan nanti kerjakan dengan cara yang lebih sistematis lagi. Nah, untuk soal ini, silakan bagi yang mau mencoba, silakan di pause, oke? Silakan di pause dulu, kemudian silakan kerjakan maksimal 5 menit, kemudian di play lagi video ini, ya. Nah, oke, bagi yang sudah mencoba mengerjakan, kita akan langsung bahas soal-soal yang ada di sini. Oke, kita bahas ya. Untuk nomor 1, kita lihat, ada kata kerja yang di garis bawah, yaitu kata require, oke. Sudah, itu aja ya. Kata kerja cuma satu, yaitu require. So, di sini berarti subjeknya adalah every one of the body's billions of cells. Ya, subjeknya lumayan panjang, teman-teman. Subjeknya lumayan panjang, tapi ingat, ketika di subjek itu mengandung preposisi, tapi bukan di depan ya, bukan di depan ya. Preposisi itu boleh, menemani subjek itu boleh. Itu ada di tengah itu nggak apa-apa ya. So, di sini kalau kita lihat ada of, ya, ada preposisi of yang pertama, pegang preposisi itu, kemudian untuk kasus ini berarti kita lihat yang muncul sebelumnya. Karena ada kasus lain di mana kita harus lihat setelahnya, tapi akan dibahas di video yang lain ya. Everyone, jelas subjeknya adalah one. Mau dia bodies, billions, cells, mau trillions, nggak ada masalah. Yang penting depannya adalah one, so that's the subject. Oke, so di sini subjeknya adalah one. Sudah tunggal. Ketika subjeknya tunggal, kata kerja yang ada di sini, maka otomatis harus mengikuti konsep kata kerja tunggal, yaitu bahwa kata kerjanya harus ada S-nya, ya kan? Ketika subjeknya tunggal, justru kata kerja harus ada S-nya. Ketika subjeknya jamak, kata kerjanya tidak pakai S lagi untuk konteks simple present, oke? Bukan untuk simple past ataupun yang lain. So, for question number 1, the answer is bravo. Oke, saya coba tuliskan di sini ya. Ya, great. So now let's move on to number 2. Di sini kita lihat bahwa ada kalimat in science the results of an experiment are not generally accepted until they had been duplicated in other laboratories. Perhatikan, ada dua kata kerja. Yang pertama adalah are accepted. Ini kok panjang banget mas? Ya sebetulnya kata kerjanya hanya are accepted, tapi dikasih keterangan-keterangan di tengahnya. Boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Kata kerja itu boleh sekali ditengahi oleh adverb, itu boleh sekali. Yang tidak boleh adalah di antara kata kerja itu ada noun, di antara kata kerja itu ada adjective ya. Maaf kalau ada back sound ya. Oke, so di sini masih bisa diterima ya. Jadi bahwa are accepted sebagai kata kerja, sementara di tengahnya adalah sebuah keterangan yang menerangkan kata kerja itu sendiri. So that's not a problem. Oke. Kemudian yang kedua adalah had been. Oke, menarik. Di sini masih pakai are, oke. Di sini masih pakai are, sementara di sini sudah pakai had. Ada dua tenses dalam satu kalimat, boleh nggak? Boleh, asal keterangan waktunya atau penanda waktunya jelas. Oke. Ketika penanda waktunya jelas. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa kalimat utamanya di sini adalah menggunakan simple present. Dan kalimat, klausa utama tadi maksudnya ya, klausa utama menggunakan simple present. Sementara kalau klausa kedua, di sini anak kalimatnya, nah anak kalimatnya kalau kita lihat di sini dari kata they ya, dari kata they sampai dengan laboratories, itu tidak ada keterangan apapun yang menunjukkan bahwa dia kejadian di masa lampau kan, nggak ada kan, maka dia tidak boleh menggunakan had.
Oke, jadi sebuah past tense itu hanya boleh digunakan satu apabila ada penanda keterangan waktu lampau, atau yang kedua secara konteks memungkinkan dia lampau karena mungkin klausa induknya juga lampau. Yang ketiga memang kronologisnya dia mau nggak mau memang harus lampau, gitu ya. But for this nggak mungkin karena ini adalah sebuah general facts, ya kan. Dalam science atau in science, ya, dalam ilmu pengetahuan, the results of an experiment, hasil sebuah eksperimen itu tidak akan diterima sampai mereka diduplikasi di laboratorium yang lain. Ini kan sebuah general facts, bukan menunjukkan kegiatan di masa lalu. Oke, nah karena tidak ada keterangan kerja di masa lalu, maka jawaban yang benar adalah yang C. Ini harusnya kata had ini berubah, dikembalikan ke bentuk aslinya, yaitu have. Ya. Nomor 3, ada kata kerja yang pertama adalah find, oke. Kemudian they are, oke, actually beneficial because they ate. Persis seperti nomor 2, persis seperti nomor 2. Ada find di sini bentuk pertama, are di sini bentuk pertama. Perhatikan, kalau kita cermati kalimat ini kalimat ini juga berupa general facts atau fakta umum atau general truth, kebenaran yang umum saja, sebuah fakta, bukan menunjukkan sebuah kronologis kejadian, ya. Nah, yang ketiga menggunakan ate. Kenapa harus repot-repot menggunakan ate? Karena di sini nggak ada keterangan waktu lampau gitu masalahnya, ya. Nggak ada yesterday, maaf. Nggak ada last week, nggak ada last year, nggak ada once, dan seterusnya, ya. So, tidak boleh menggunakan kata kerja bentuk kedua kalau tidak ada penunjuk waktu lampau atau ketika tidak ada kronologis yang memungkinkan, ya. So, the answer is delta, ya. It's supposed to be eat, ya. Harusnya kembalikan ke bentuk aslinya, yaitu eat, bentuk pertama. Nomor 4, kalau bingung di pause aja dulu, di rewind, nggak apa-apa, ya. Number 4, playwright Frank Shin has often describes the lives of Chinese Americans in his dramas. Kita lihat di sini ada kata kerja yaitu describes. Oh, ada yang kelewatan? Iya, has. Ini sebetulnya jadi satu nih, has, describes. Udah kelihatan ya kawan-kawan ya, bahwa has atau have atau had, ya apapun itu, has, have, atau had, itu wajib diikuti kata kerja bentuk ketiga atau past participle istilahnya. So the answer is bravo. Ini langsung ketemu kan, ya, tanpa kita memahami konteksnya lebih jauh. Kalau kita sudah lihat bahwa ada kesalahan di form dari kata kerja itu sendiri, maka sudah jelas kata kerja itu yang salah, ya kan. Kita selesaikan nomor 5, kemudian kita akan coba wrap up lagi, ya. Nomor 5, beavers continuously repair the dams they have built. Ini sama persis seperti nomor 4. Ada kata have, kemudian diikuti build di belakang. Nah, perhatikan. Kata have harus diikuti bentuk ketiga, ya. Sementara build ini masih bentuk pertama, oke? So, the answer is delta. Harusnya build menggunakan T, ya. B-U-I-L-T. Build, instead of build, gitu ya. Gampangannya gitu. Tapi pelafalannya memang nggak terlalu beda jauh. Nah, kawan-kawan, kalau kita cermati lebih dalam lagi bahwa kelima soal ini sudah merepresentasikan 3 kesalahan yang biasanya melingkupi verb. Tadi ada subject verb agreement, ada tenses, dan juga ada forms. Ya, kita lihat sekali lagi. Untuk nomor 1 ini kategorinya adalah subject verb agreement karena kata tunggal everyone harus sesuai dengan require. Jadi subject sama verb harus sesuai, ya. Error yang pertama. Untuk nomor 2, kemudian nomor 3, itu adalah kaitannya dengan tenses, ya kan? Karena tadi kita lihat nggak ada keterangan waktu lampau, gitu ya. So, ini kesalahan bukan karena tidak cocok dengan subjek, tapi kesalahan karena tenses. Nah, terakhir, 4 dan 5, ini kesalahan karena dia adalah bentuknya salah sendiri. Jadi, form dari kata kerja itu sendiri. Has described, harusnya has described, dan juga have built, ya. Maka dari itu yang salah bukan karena tenses, bukan karena subjek, tapi karena bentuk dari kata kerja itu sendiri. Seperti ada to be kok diikuti kata kerja bentuk satu, itu juga salah. Gitu ya kawan-kawan, ya. Oke, so that's all untuk episode ke-9 ini atau bagian pertama dari written expressions untuk verbs. Mungkin agak panjang sedikit, nggak apa-apa, karena memang kita sudah mengcover cukup banyak ya dari bagian verbs ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan sekalian. So, I'll see you guys in the next episode. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Sekali lagi jangan lupa like, share, dan juga subscribe ataupun komen juga video ini atau channel ini, supaya kalian nanti bisa dapat informasi yang lebih updated lagi untuk video-video berikutnya. Oke, so I'm Fahmi and see you. Bye-bye.